super di belakang Patrick Kluivert buat skuad Garuda ditakuti. Fakta terungkap pengumuman skuad Australia. Aksi kocak Rafael Struijk ditantang konten kreator Belanda. Petinggi Vietnam mundur di tengah perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi kocak Rafael Struijk ditantang konten kreator Belanda. Karismatik penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menjadi pemantik bule muslim asal Belanda Mohamed Rashid menantang Alkmaar Garuda. Bule muslim asal Belanda ini kerap kali menyoroti penampilan Rafael Struijk bersama timnas Indonesia. Melalui video lainnya, siapa sangka Mohamed Rashid menantang sekaligus latihan bareng Rafael Struijk. Sebagai idolanya, ia ingin melihat keterampilan penyerang Brisbane Roar itu. Rashid menggunakan jersey timnas Belanda, sementara Rafael hanya menggunakan kaos polos berwarna biru laut ala sedang mengisi sesi latihan. Mulanya, Rashid langsung memberikan tantangan kepada Rafael. Pemain keturunan timnas Indonesia itu dengan senang hati menerima tawaran dari YouTuber tersebut. Keduanya sepakat memperlihatkan kekuatan fisiknya untuk berlari ke arah pinggir lapangan. Rashid lebih dulu mendapat jatah kemampuan larinya di hadapan Rafael. Kemudian, giliran Rafael menjajal kemampuan larinya. Tak disangka durasi Alkmaar berlari lebih unggul dari Rashid. Rashid dan Rafael setelah itu mencoba gaya latihan lainnya seperti passing hingga melesatkan bola ke arah dalam gawang. Kemampuan Rafael Struijk lagi-lagi mengungguli Rashid. Melalui video short YouTube miliknya, Rashid kembali bertemu dengan Rafael Struijk di sebuah hotel penginapan para penggawa timnas Indonesia. YouTuber itu menggunakan jersey timnas Indonesia bernomor punggung 11, alih-alih nomor kerap dipakai oleh Ragnar Oratmangun. Ia memamerkan jersey timnas Indonesia versi away tersebut kepada Rafael Struijk. Alkmaar langsung merasa penasaran nama punggung dipakai oleh Rashid. Rashid langsung memutarkan badannya bahwa nama punggung yang dicantumkan bukan Ragnar Oratmangun, melainkan dengan tulisan Oramtam. Petinggi Vietnam mundur di tengah perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia. Di tengah-tengah persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kabar mengejutkan datang dari petinggi negara tetangga kita Vietnam. Sebelumnya, timnas futsal wanita Vietnam juga berhasil memenangi Piala AFF Futsal Wanita 2024. Pada turnamen ASEAN Cup 2024 belum lama ini, Tran Antu mengambil peran sebagai ketua delegasi. Bersama pelatih Kim Sang-sik, ia memimpin timnas Vietnam memenangi turnamen untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Tran Antu terpilih sebagai wakil presiden VFF untuk periode 2022-2026. Ia tidak menghadapi persaingan apapun karena menjadi satu-satunya kandidat untuk posisi tersebut. Ia juga menjabat sebagai ketua Dewan Direksi VPF, perusahaan saham gabungan sepak bola profesional Vietnam selama 3 periode. Dengan jabatan tersebut, ia berkontribusi dalam mengangkat citra Liga Vietnam termasuk penerapan VAR. Ia juga membantu VPF meningkatkan pendapatan sehingga memberikan dukungan tambahan kepada klub-klub domestik. Kemudian, kabar mengejutkan datang ketika Tran Antu memutuskan untuk mundur. Menurut Laudong, keputusannya itu karena ia ingin fokus menjalankan bisnisnya. Hingga saat ini, baik VFF maupun VPF belum mengomentari pengunduran diri Tran Antu. Di sisi lain, setelah memenangi ASEAN Cup 2024, Tran Antu sempat mengkritik kebijakan naturalisasi timnas Indonesia. Ia menilai kebijakan naturalisasi PSSI terkesan ugal-ugalan dan memberi dampak negatif bagi pemain lokal. Meski begitu, ia tidak menampik kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Tim super di belakang Patrick Kluivert buat skuad Garuda ditakuti. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tak hanya dibantu Alec Pastor dan Denny Lanzat sebagai asisten. Ia punya super tim yang kompeten hingga membuat skuad Garuda makin ditakuti. Para asisten Patrick Kluivert akan membantu dalam urusan taktik dan strategi.
Super tim yang bertugas di belakang layar itu terdiri dari Quentin Jacoba yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kebugaran dan performa para pemain. Dengan pengalaman dan keahliannya, ia diharapkan dapat membawa pendekatan profesional untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Selanjutnya, Leo Ethel, seorang fisioterapis ternama asal Belanda. Ia bertugas memastikan kebugaran fisik para pemain tetap optimal, membantu pemulihan cedera, dan mendukung performa mereka di lapangan. Kemudian ada Chesley ten Alvar yang tugasnya hampir serupa dengan Leo. Namun Chesley merupakan fisioterapis Belanda yang mengkhususkan diri dalam terapi manual. Nama berikutnya Jordi Quittenberg adalah seorang analis video asal Belanda. Kelebihan Jordi dalam memberikan wawasan taktis diharapkan mampu membantu tim menyempurnakan strategi mereka dan meningkatkan performa. Selanjutnya, Bram Verbruggen, seorang tim developer dari Belanda. Dirinya diakui ahli dalam pengembangan pribadi pemain dan staf dengan tujuan membangun budaya perbaikan berkelanjutan, terutama bagi para pemain muda usia dalam menghadapi tantangan sulit. Terakhir, Regy Blinker merupakan mantan pemain sayap asal Belanda. Dengan karir yang gemilang saat masih merumput, Regy punya pendekatan yang bagus sekaligus menjadi tauladan bagi para pemain muda untuk berkembang. Terlebih, Regy punya pengalaman yang banyak sebagai ahli pengembangan sepak bola. Fakta terungkap pengumuman skuad Australia. Timnas Australia secara resmi mengumumkan skuad final untuk melawan Timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C bulan ini. Menariknya, pengumuman itu seakan menunggu Timnas Indonesia menyelesaikan proses naturalisasi untuk 3 pemain, Emil Laudero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Dilaporkan FIFA baru saja mengesahkan proses perpindahan asosiasi ketiganya menjadi di bawah PSSI yang membuat ketiganya sah membela Timnas Indonesia. Setelah laporan tersebut keluar, Australia pun turut mengumumkan rencana pemanggilan skuad. Sebelumnya, Sekeros lebih dulu akan menjamu skuad Garuda di Sydney Football Stadium Sydney pada Kamis. Setelah itu, Australia bakal melawat ke kandang Cina di Stadion Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou pada Selasa. Untuk melakoni 2 laga itu, pelatih Timnas Australia Tony Popovic memanggil 26 pemain ke skuad Sekeros. Jumlah itu lebih sedikit dari Timnas Indonesia yang berjumlah 30 personel. Dari 26 nama tersebut, Popovic membawa 6 pemain yang belum pernah diturunkan. 4 dipanggil ke tim nasional senior untuk pertama kalinya. Sementara beberapa wajah lama juga dipanggil seperti pemenang Piala Asia 2015 dan skuad Piala Dunia 2022. Nama-nama besar seperti Cameron Burgess, Ipswich Town FC, Jackson Irvine, FC Pauli, dan Craig Godwin, Al-Wehda FC juga semuanya telah disebutkan. Tak terkecuali sang predator pencetak 6 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kusini Yengi, Portsmouth FC yang telah berhasil pulih dari cedera dan akan melakukan perjalanan ke Sydney.